Yuk ikut donasi dakwah, mari ambil bagian dalam mendukung dakwah pemuda Syabab. Donasi bisa disalurkan ke rekening berikut. Dalam kondisi cuaca yang panas, tapi sebaliknya, pohon-pohon kurma sudah siap matang dan sudah siap dipanen dan diambil. Dalam kondisi semacam ini, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu terfitnah sedikit. Kata beliau, nampaknya aku condong untuk berdiam di rumah. Nyaman dengan kondisi dan keadaan ketika panas-panas tidak perlu keluar rumah, tapi paling tidak bisa memanen, mengambil dan menuai hasil dari panen kurma. Kita lihat kata beliau radhiyallahu anhu arda, fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Maka Rasul dan para sahabatnya kaum muslimin sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan peperangan Tabuk ini. Siap berangkat menuju Tabuk yang tadi kita sampaikan jaraknya sekitar 620-an kilometer. Jarak yang sangat jauh yang Rasul dan para sahabat akan tempuh. Maka ketika dalam kondisi semacam ini, watafiqtu aghdu likai atajahza ma'ahu. Maka aku pun coba mempersiapkan diri juga agar bisa ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang ini. Maka beliau kemudian mengatakan, fa'arji' walam aqdi syai'a. Tapi kemudian aku berangkat balik lagi. Maksudnya apa? Beliau coba membeli peralatan-peralatan peperangan dengan harta yang dimiliki oleh beliau. Ingin membeli sesuatu di pasar, tapi begitulah yang terjadi. Yang namanya ujian, namanya fitnah, kadang tidak disadari datang sedikit demi sedikit. Ketika sudah hampir sampai ke satu tujuan untuk membeli alat-alat perang, bertemu dengan si fulan, pulang-pulang tidak membawa apapun. Kadang itu juga terjadi pada kita. Seorang muslim ketika sudah ada tujuannya, tapi ketika ingin menuju pada satu tempat, ada saja satu kejadian yang kemudian ketika sudah kembali tidak sampai pada tujuannya. Maka para ulama sampaikan kepada kita, hendaknya, nih poin yang keempat, hendaknya setiap kita menuliskan segala sesuatu yang ingin kita capai. Poin yang akan kita coba dapatkan dan kita hasilkan dan kita capai itu apa? Lebih-lebih dalam hidup ini. Kita ingin menjadi seorang muslim yang begini, seorang muslim yang begini. Saya ingin setiap harinya coba bersedekah. Tuliskan itu. Saya ingin setiap harinya akan melaksanakan qiyamul lail. Saya akan begini. Tuliskan. Dan coba letakkan schedule khusus. Dan kemudian diceklis setiap harinya. Seorang muslim berusaha dengan cara demikian. Hari ini saya sudah ngapain saja. Besok saya akan ngapain. Agar apa? Tergambar. Bahwa nanti tidak lagi ke kanan, tidak lagi ke kiri. Lebih-lebih kalau kita berada di satu mall, di satu pasar, tidak membawa catatan, seakan-akan ingat akan membeli ini dan itu, tapi sampai di satu tujuan tersebut, di mall atau di pasar, bahkan yang akan dibeli tidak dibeli, yang tidak ingin dibeli malah dibeli. Ini kadang terjadi. Maka seorang muslim catat baik-baik apa sih yang akan ia lakukan, terlebih-lebih dalam kehidupan kesehariannya. Schedule-nya apa saja, saya akan ngapain nanti jam sekian dan sekian dan seterusnya, agar tertata kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia, khususnya dalam masalah-masalah dunia, lebih-lebih dalam masalah keagamaan, yaitu akhirat. Karena setiap muslim berusaha mengambil waktu ini seefisien mungkin, seefektif mungkin. Waktu yang sedikit bisa dipergunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat yang banyak. Kita lihat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu terfitnah dalam hal ini. Beliau kemudian tidak sadar, pulang pergi, tidak dapatkan hasil apapun. Sampai ke rumah ternyata belum dapatkan apa-apa. Ini yang terjadi pada diri beliau radhiyallahu anhu wa arda. Nah, kemudian beliau menyampaikan, wa aqulu fi nafsi. Ini poin yang kelima nanti yang akan kita sampaikan. Beliau katakan apa? Wa aqulu fi nafsi. Aku katakan dalam hatiku, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Allahu akbar. Ini kalimat jangan sekali-kali dalam kehidupan kita pakai. Apa kalimat ini maknanya? Beliau mengatakan, aku pasti bisa jika aku mau. Aku pasti bisa jika aku mau. Apa yang saya ingin sampaikan? Poin yang kelima. Jangan sekali-kali menyandarkan kemampuan, kehebatan, kebisaan pada diri kita yang sangat lemah ini. Lihat kepada sahabat ini. Beliau di awal sampaikan tadi, aku mampu, aku begini, fisik fit, harta finansial ada. Dan kemudian
sudah berusaha untuk mempersiapkan akan ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat, ada kalimat yang fatal pada diri beliau kala itu. Beliau katakan, aku pasti bisa, aku mampu akan melakukannya kalau aku mau. Allahu Akbar. Di sini kalimat ini yang tidak boleh kita pakai dalam kehidupan kita. Jangan sandarkan kemampuan pada diri kita. Makanya kita lihat ketika kita mendengar panggilan azan, hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? Apakah kita menjawab sebagaimana panggilan azan itu hayya 'alas shalah? Jawabannya tidak. Hayya 'alal falah, apakah kita jawab dengan panggilan hayya 'alal falah? Tidak. Beda dengan kalimat-kalimat sebelumnya dan sesudahnya nantinya. Ketika kita mendengar Allahu Akbar, kita panggil, kita jawab panggilan sang muadzin dengan ucapan Allahu Akbar juga. Tapi untuk dua kata ini, hayya 'alas shalah, mari menunaikan dan melaksanakan ibadah salat. Mari menuju kemenangan, datang ke masjid untuk menunaikan ibadah salat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban kita ketika mendengarkan ungkapan semacam ini? Apakah kita sandarkan itu kemampuan pada diri kita? Saya sehat, saya mampu, saya bisa. Kalau hujan saya punya payung, kalau hujan saya punya mobil, dan seterusnya. Tapi sandarkan kekuatan dan kemampuan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jawaban yang kita jawab ketika sang muadzin memanggil kita, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk kerdil, makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Jangan sandarkan sekali-kali kekuatan pada diri kita. Maka bentuk tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba menganggap dirinya tidak ada apa-apa. Nihil, nol, tidak memiliki apa-apa, karena semuanya milik Allah. Sandarkan pada diri Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semuanya milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali kita sampaikan, ini terserah saya, ini kalau saya mau pasti bisa. Tidak. Akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, makanya ungkapan-ungkapan insya Allah. Hendaknya seorang muslim senantiasa mengungkapkan kalimat-kalimat bimasyiatillah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, baru disandarkan pada dirinya. Hanya sebagai perantara, karena sejatinya kekuatan, kemampuan yang mutlak itu dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Walillahil izzatu jami'a, dan milik Allah lah kekuatan itu seluruhnya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini kalimat yang sejatinya fatal yang pernah terungkap pada diri sahabat Ka'ab ibn Malik yang kita ambil ibrah dan pelajarannya. Jangan kita menyandarkan kemampuan, kehebatan, kekuasaan, kebisaan yang kita miliki. Saya memiliki kapabilitas begini dan seterusnya. Tidak. Tapi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini kalimat yang disampaikan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardahu sendiri, yang kemudian beliau ceritakan kepada anaknya yaitu Abdullah. Kemudian beliau mengatakan, fahamamtu an artahila fa udrikahum fa ya laitani fa'altu thumma lam yuqaddar dzalika li. Beliau katakan, maka aku ingin sekali segera mengejar, menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lihat, masih bentuk keinginan-keinginan saja, tidak disegerakan. Di sini kita ingin sampaikan poin yang keenam, bahwasanya seorang muslim jangan sekali-kali menunda-nunda waktu ketika dia mampu melakukan sesuatu itu di hari itu, di waktu itu, di saat itu, di detik itu. Jangan tunda-tunda satu perbuatan kebaikan yang akan dilakukan. Karena yang terjadi, ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah at-taswif, penundaan. Nanti ajalah, nanti sajalah. Biasanya ujung-ujungnya tidak terlaksana. Kita seorang muslim, seorang mukmin hendaknya menyegerakan, karena segera dalam kebaikan, kebajikan itu perintah dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, segeralah kalian. Lihat kalimatnya, segera untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala
dan untuk mendapatkan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang Allah sudah persiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga sampaikan, badiru bil a'mal as-salihah. Segeralah kalian untuk menunaikan, melaksanakan, melakukan amal-amal soleh. Apa kata beliau berikutnya? Fitanan. Khawatir terkena ujian terlebih dahulu, terkena fitnah terlebih dahulu. Kaqita'il lailil muzlim, seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Orang tidak sadar ketika berada di tengah malam, tidak mengerti, tidak tahu, tidak sadar ketika seperti seorang berada di tengah malam, tidak terlihat. Fitnah, ujian, cobaan datang dari kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Sehingga ketika dia tunda lagi, nanti saja akhirnya tidak jadi dia lakukan perbuatan kebaikan tersebut. Lihat, ini adalah satu hal yang salah dari sahabat yang bernama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ardah. Tapi para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita tidak ingin mengungkap keburukan ini begitu saja sampai kita ambil ibrahnya. Seorang muslim ketika melihat ada satu keburukan, ada satu bencana, ada satu malapetaka, maka dia harus cerdas, harus bijak, harus pintar menyikapi sesuatu yang terjadi pada diri orang lain. Sebagaimana kita melihat dan mensikapi apa yang terjadi pada sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan sama seperti beliau pada kesalahan yang ini. Menunda-nunda untuk menunaikan aktivitas kebaikan itu, yaitu ikut serta dalam perang Tabuk. Akhirnya nanti saja, besoklah. Akhirnya ujung-ujungnya beliau benar-benar tidak ikut perang Tabuk bersama Rasul dan para sahabat yang lain. Ini yang beliau ceritakan sendiri dalam ungkapan ini, dalam cerita ini kepada anaknya itu Abdullah ini. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya jangan sampai kita menunda-nunda satu hal kebaikan yang kita bisa lakukan sejatinya hari itu juga, di saat itu juga, bahkan jika detik itu bisa kita lakukan, maka hendaknya segera kita lakukan agar tidak terjadi fitnah, ujian yang sampai mengundur-undur dan benar-benar kita tidak bisa lakukan perbuatan tersebut. Baik, kita lanjutkan cerita beliau. Beliau kemudian mengatakan, "Tsumma lam yuqaddar dzalika li," akan tetapi tidak mendapatkan kesempatan itu karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan aku tidak dapat dan tidak sempat untuk menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka beliau mengatakan, "Fatafiqtu idza kharajtu fin nas, Allahu akbar. Ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswah illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq." Kata beliau Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardah, ketika aku tahu Rasul dan para sahabat sudah pergi ke Tabuk, ketika aku keluar dari rumah, aku tidaklah melihat di sekelilingku, depan, belakang, kanan, kiriku, kecuali orang-orang yang sudah jelas ada tanda-tanda kemunafikan pada diri mereka. Jadi di masa itu, ketika Rasul dan para sahabat pergi ke Tabuk untuk melakukan peperangan Tabuk ini, dan kemudian dilihat oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda, semuanya sudah berangkat kecuali orang-orang yang dianggap dan dikategorikan menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang munafik. Yang tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk adalah orang-orang munafik. Maka kata beliau, yahzununi, sungguh menyebabkan dan membuat aku sedih sekali ketika kusaksikan tidak satupun dari sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kaum muslimin dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk kecuali aku dan orang-orang munafik kala itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kata beliau, "Aw rajulan mimman 'adzara Allah ta'ala min ad-du'afa wa lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk." Kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ardah, kecuali pula orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan uzur syar'i kepada mereka karena mereka lemah, sudah tua renta, tidak bisa jalan, atau orang-orang sakit, orang-orang lemah, atau para wanita, atau anak-anak kecil yang memang tidak memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam peperangan. Hanya dua golongan ini, orang-orang lemah yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan uzur syar'inya, atau orang-orang munafik.
Nah, Ka'ab ibn Malik masuk yang mana? Apakah masuk bagian orang-orang munafik ataukah orang-orang yang lemah? Disinilah yang menyebabkan dan membuat beliau sedih sekali. Beliau dapati dirinya berkumpul bersama orang-orang munafik atau bersama para wanita atau anak-anak kecil atau orang-orang lemah saja. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Beliau sampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebut nama diri beliau. Tidak bertanya kepada para sahabatnya sampai berada di Tabuk. Nah, ketika beliau duduk-duduk santai bersama para sahabat, karena jelas menurut sejarah bahwasanya Rasulullah SAW tidak melakukan peperangan pada perang Tabuk tersebut, tidak satu pun terjadi pertempuran, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pemukulan dan seterusnya, tidak ada. Karena sudah kita tahu bersama orang-orang Romawi, termasuk bahkan koloni-koloninya, orang-orang yang berkumpul bersamanya, kabilah ini, kabilah itu dan seterusnya, mereka pun lari kocar-kacir mendengar Rasul dan para sahabatnya sudah jelas-jelas mempersiapkan persiapan yang sangat matang untuk menghadapi orang-orang Romawi, sehingga orang-orang Romawi pun kembali ke benteng-benteng mereka, lari ke tempat-tempat mereka, lari ke wilayah-wilayah mereka sendiri dan tidak berani datang ke Tabuk. Kita lihat kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda, Rasul tadinya tidak menyebut-nyebut namaku. Sampai berada di Tabuk, baru beliau ketika duduk-duduk bersama para sahabat yang lain bertanya kepada sahabat, di mana Ka'ab ibn Malik? Kenapa aku tidak melihat beliau? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala Ka'ab ibn Malik? Apa kira-kira yang sedang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik hari ini? Baru tersadar Rasulullah SAW bahwasanya Ka'ab bin Malik saat itu tidak bersama beliau. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari sekian ribu manusia, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak satu persatu Rasul akan ingat nama si fulan, nama si fulan, nama si fulan. Tapi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu teringat pada diri beliau. Mana Ka'ab? Ini menunjukkan bahwasanya Ka'ab ibn Malik ini bukan orang biasa, bukan sahabat biasa, bukan sahabat pinggiran, bukan sahabat yang berada di pedalaman, tidak. Tapi beliau adalah orang yang termasuk di awal-awal Islam. Yang kita tadi sampaikan, orang-orang Ansar di awal-awal masuk ke dalam Islam, beliau pertama di antara orang-orang Ansar yang masuk ke dalam agama Islam ini. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, yang disebut oleh para ulama pula, para sejarawan pula, bahwa beliau adalah di antara penyair-penyair yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diperhitungkan ungkapan-ungkapan dan lisannya, yang mana diketahui bahwasanya seseorang itu jika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa dengan dua cara. Cara pertama menggunakan saif, yujahidu fillahi bisayfihi au bilisanih. Bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menggunakan pedangnya, atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menggunakan mulut dan lisannya. Apa yang dimaksud dengan mulut dan lisan? Mengajak orang ke jalan Allah, fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dakwah, atau ungkapan-ungkapan, syair-syair yang bisa membuat orang, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat sejarah, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda pernah menyebabkan sebagai perantaranya menggunakan syair-syair yang beliau buat, karena beliau seorang penyair. Selain yang terkenal ada Hasan, seorang penyair yang sangat masyhur di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk pula yaitu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau seorang penyair yang dengan syairnya bahkan bisa menyebabkan satu kabilah masuk ke dalam Islam. Kita tidak katakan satu keluarga, satu kabilah. Dan kabilah ini kadang bisa terbagi-bagi lagi di bawahnya. Ada suku ini, ada suku ini, ada suku ini. Kita bisa bayangkan, bukan hanya satu kampung, bahkan bisa satu kabupaten masuk dalam Islam hanya perantara mulut dan lisan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Taib, para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di sini beliau katakan dan sampaikan bahwasanya Rasul kala itu masih belum menyebut namaku, sampai di Tabuk baru beliau sebut namaku. Madza fa'ala Ka'ab ibn Malik? Apa yang sedang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik? Nah, di saat pertanyaan itu keluar dari lisan Rasulullah SAW, ada seseorang dari Bani Salamah mengatakan dengan perkataan merendahkan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda. Beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, habasahu burda wan nazar fi itfaih. Ya Rasul, Ka'ab ibn Malik hari ini sedang santai-santai, tenang-tenang dia, relax dia.
Dia menggunakan mantelnya, melihat terus pada mantelnya. Ini menunjukkan sebuah kinayah, sindiran, bahwa orang, yaitu Ka'ab bin Malik hari itu sedang tenang-tenang berada di rumah, tidak ikut serta berperang bersama Rasul dan para sahabatnya pada perang Tabuk ini. Mendengar ini, Rasul terdiam, tidak melontarkan 1, 2, 3 patah kata pun tidak. Tapi ada seorang sahabat yang kemudian tidak terima dengan ungkapan ini. Sahabat yang sangat masyhur yang kita ketahui beliau adalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu arda. Beliau membela Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arda di hadapan Rasul. Beliau mengatakan, "Bi sama qulta." Buruk sekali apa yang kau katakan barusan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Kami tidak dapati, kami tidak ketahui pada diri Ka'ab ibn Malik ini pasti semuanya bentuk kebaikan. Allahu Akbar. Artinya, ketika beliau satu aib, 2, 3 yang kemudian terungkap hari itu, beliau tidak ikut berperang bersama Rasul dan para sahabatnya, itu baru keburukan satu yang nampak di mata sebagian sahabat yang lain, menunjukkan Ka'ab ibn Malik tidak ditemukan oleh sahabat-sahabat yang lain, termasuk oleh sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu arda, keburukan, kecuali semuanya kebaikan pada diri sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda ini. Lihat, ini kata para ulama kita, hendaknya seorang muslim membela, menjaga, mensupport, ya, membangun harga diri, martabat sesama kaum muslimin. Jangan kemudian direndahkan, dilecehkan, dihinakan. Satu kesalahan yang mungkin tidak diketahui, tidak serta-merta langsung direndahkan seorang muslim tersebut. Maka di sini Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu membela harga diri, martabat sahabatnya, yaitu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Maka poin yang ketujuh yang kita bisa ambil adalah bahwasanya hendaknya kita bisa menjaga nama baik sahabat kita jika belum jelas apa yang terjadi pada orang tersebut. Artinya tidak boleh suudzon dikedepankan, tapi harus mengedepankan husnudzon. Terlebih kita belum tabayun terhadap seorang tersebut. Lebih-lebih kita lihat kebaikannya masih banyak, keburukannya 1, 2. Jangan kemudian dibalik. Benar satu kaidah, tapi tidak lantas kita benarkan kaidah ini. Banyak orang melihat pada orang lain sama seperti dia melihat tembok yang putih ini. Ketika ia lihat tembok yang putih ini, banyak semuanya putih, ada hitam setitik, 2 titik noda di sana. Kemudian dia katakan tembok ini hitam semua. Dia katakan kotor sekali. Padahal tembok ini putih semua, hanya 1, 2 titik noda hitam yang melekat pada tembok putih itu. Begitulah seorang muslim menyikapi muslim yang lain. Ketika terjadi 1, 2 kesalahan, jangan kemudian dihinakan, direndahkan dia. Maka cukup salahkan pada kesalahannya saja. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Maka ini poin yang bisa kita ambil. Begini hendaknya seorang muslim kepada muslim lain, menjaga harga dirinya, jangan dihinakan dan jangan direndahkan akan kesalahan 1, 2 yang pernah ia lakukan. Sementara kebaikan-kebaikan yang banyak dilupakan begitu saja. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di sela-sela semacam ini Rasul pun terdiam. Beliau tidak memberikan komentar, tidak memberikan ungkapan-ungkapan sepatah 2 kata patah pun tidak. Sampai tiba-tiba kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda, fa baina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarab. Ketika dalam kondisi terdiam, sahabat-sahabat juga terdiam. Tidak lama dari itu Rasul dan para sahabat juga menyaksikan dari kejauhan ada seseorang yang datang, yang menerobos, memecah fata morgana. Karena kita lihat di satu tempat yang padang pasir, padang sahara ataupun suatu, kita akan lihat dari kejauhan seperti ada air bergerak ataupun minyak bergerak. Itu fata morgana diistilahkan. Ketika dari kejauhan tidak serta-merta langsung diketahui si fulan siapa. Tapi kemudian muncul satu ungkapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Aba Khaythamah. Kalimat ini, kun Aba Khaythamah, memiliki 2 makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama, beliau memberikan satu harapan. Mudah-mudahan ini adalah Abu Khaythamah. Semoga ini adalah Abu Khaythamah. Makna yang kedua, ini pasti Abu Khaythamah. Jadi dua-duanya bisa dibenarkan. Yang pertama, Rasul ingin menarik fokusnya para sahabat yang kala itu sedang memperbincangkan sahabat yang bernama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, coba dialihkan
pembahasannya kepada orang lain, yaitu Abu Khaythamah. Yang kedua, kita lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kun Aba Khaythamah, padahal dari kejauhan seseorang tidak diketahui dan tidak dikenali karena masih ada fatamorgana di sana menyeruak di hadapannya. Mukanya belum jelas siapa-siapanya. Maka ketika Rasul mengatakan kun Aba Khaythamah, kata para ulama, ini bagian dari mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu siapa itu, sementara sahabat yang lain tidak tahu bahwa ternyata itu adalah Abu Khaythamah. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita coba sedikit beralih topik dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kepada sahabat Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ini adalah seseorang yang tentu dia sabar ketika datang ujian kepadanya. Di antara bentuk ujian itu adalah celaan dan cacian serta makian. Maka kita bisa ambil poin, hendaknya kita bersabar ketika kita dizalimi. Seseorang bersabar ketika dia dizalimi, apapun bentuk kezalimannya. Di mana bentuk kezaliman yang terjadi pada diri sahabat Abu Khaythamah ini, yang nanti karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim, satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang ke-79, bisa dicatat nanti. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, menceritakan bagaimana Abu Khaythamah radhiyallahu anhu ardah. Beliau, nanti akan kita jelaskan kalau ada waktu ya, bagaimana pada perang Tabuk ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada para sahabat seluruhnya untuk berinfak, bersedekah habis-habisan para sahabat. Ada Abu Bakar di sana, ada Umar di sana, ada Utsman di sana, dan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Abu Khaythamah. Apa yang terjadi? Abu Khaythamah ini cuma hanya menginfakkan dan mensedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala satu sok kurma saja. Satu sok kurma. Ya Allah, cuma hanya 2-3 kilogram kurma disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik mencela, menghina, merendahkan, menghinakan sahabat Abu Khaythamah radhiyallahu anhu arda. Ya Allah, kamu masa cuma hanya bersedekah dengan 1-2-3 kurma? Satu sok maksud saya. Satu sok kurma saja atau 1-2-3 kilogram ya, kurma. Cuma hanya semikian, enggak berfaedah, kata orang-orang munafik. Menghinakan, coba bayangkan. Orang munafik itu memang kerjaannya tidak lain tidak bukan menghinakan kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin, melecehkan kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin, mencela, menghina dan memaki. Kerjaan orang-orang munafik ini. Lihat, tidak lepas dari celaan dan cacian makian orang munafik ini, baik yang berinfak sedikit, bahkan yang berinfak banyak. Berinfak sedikit dicela karena sedikitnya, berinfak banyak dicela karena banyaknya. Ah, banyak, untuk apa menghambur-hamburkan duit begitu saja, masih banyak bisa lakukan untuk yang lain. Allahu Akbar. Maka Allah turunkan ayatnya dalam surah At-Taubah tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik ini, alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minin fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah 79, mengingatkan kepada kita semua, orang-orang munafik itu merekalah yang telah mencela, menghina, merendahkan orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang beriman dalam bersedekah, berinfak. Begitu pula tidak luput dari celaan cacian mulut dan lisan mereka adalah orang-orang yang mampunya cuma hanya satu sok saja masuk di dalamnya. Ayat ini turun karena sahabat Abu Khaythamah ini dicela, dihina dan dimaki oleh orang-orang munafik karena sedikitnya infak dan sedekah yang ia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah jelaskan, fattaqullaha mastata'tum, dalam bertakwa kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah semampunya. Kalau seseorang mampu mengeluarkan jumlah besar hartanya, 1 miliar, 2 miliar, silahkan. Tapi dia saat itu hanya mampu 1.000, 2.000, silahkan. Enggak ada celaan dan makian dari agama. Ketika berinfak sedikit silahkan, berinfak banyak silahkan, semampunya, sebisanya. Ini ajaran agama kita. Maka di sini kita lihat bagaimana orang-orang munafik mencela dan menghinakan sahabat Abu Khaythamah radhiyallahu anhu arda, karena beliau berinfak sedikit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang coba dialihkan pembahasannya oleh Rasulullah SAW ketika membahas Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu yang tidak hadir pada perang Tabuk, yang qadarullah tiba-tiba beliau datang.
Dan kalau kita tarik nanti sejarah panjangnya pada Abu Khaythamah, ternyata terjadi hal yang sama pada Abu Khaythamah. Beliau pun hampir saja tidak ikut perang bersama Rasul dan para sahabatnya, karena beliau sibuk dengan pasangan-pasangan dan istri-istrinya di Madinah kala itu. Yang ketika itu beliau sudah dihidangkan di hadapannya makanan-makanan, masakan-masakan, tiba-tiba beliau teringat kondisi dan keadaan. Ini lihat, ini kalau kita ambil poinnya nanti yang ke-8, hendaknya kita usahakan untuk membandingkan diri kita dengan orang-orang terdahulu di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Khaythamah, coba membandingkan, saya Abu Khaythamah tenang-tenang di Madinah, santai-santai di sini, enak-enakan berada di bawah atap, di bawah rindangnya pepohonan, dalam kondisi panas semacam ini. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Madinah ke Tabuk, 620 km. Berjalan menggunakan keledai, ada yang menggunakan onta, ada yang menggunakan kuda, ada yang bahkan berjalan kaki. Menempuh perjalanan sangat jauh, mereka semua kepanasan. Sementara Abu Khaythamah tenang-tenang dan di sini. Lihat, ini cara beliau membandingkan dirinya dengan orang-orang yang terbaik. Sehingga kalau kita lihat, ada dua kaidah. Kalau dalam urusan dunia, hendaknya kita pandang pada orang-orang yang ada di bawah. Motor, mobil, rumah, apapun dalam urusan dunia, lihat pada orang-orang yang ada di bawah kita. Kita punya motor MX, NMAX, PCX, dan seterusnya. Sementara orang kita lihat hanya mempunyai Vario. Dalam urusan dunia, kita diperintahkan untuk memandang pada orang-orang di bawah. Apa alasannya? Li alla yajdaru alla tajdaru. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kalian tidak merendahkan dan menghinakan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kalian. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, kita harus memandang pada yang ada di atas kita. Si fulan sudah begini, si fulan sudah begini, si fulan sudah hafal ayat Quran sampai ayat ini, sampai surah ini. Sementara kita masih di sini. Si fulan Masya Allah puasa Senin Kamis, si fulan sudah begini, si fulan sudah umrah. Lihat dalam urusan agama, kita lihat pada orang yang ada stratanya di atas kita. Lihat Abu Khaythamah. Sehingga beliau pun akhirnya Alhamdulillah, meskipun juga terlambat, sehingga tetap dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak dicela meskipun beliau telat dan terlambat datang di Tabuk. Tapi semangat beliau tidak pupus begitu saja. Beliau terlambat tidak apa-apa, intinya tetap berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat yang tinggi karena membandingkan keburukan yang dilakukannya dengan kebaikan orang-orang yang ada di Tabuk, yaitu Rasul dan para sahabatnya, sehingga beliau tetap datang dan hadir meskipun terlambat. Itulah Abu Khaythamah radhiyallahu anhu ardah, yang kita bisa ambil pelajarannya dari cerita dari sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ardah ini. Dan kemudian Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ardah menceritakan bahwasanya falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Kata beliau radhiyallahu anhu ardah, ketika sampai kepadaku berita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sekitar 3.000-an sahabat ini sudah persiapan ingin pulang dari Tabuk menuju kota Madinah. Ini yang menyebabkan kegelisahan, kegundahan, rasa malu sudah berada semua di dalam hati dan sanubariku. Ini ungkapan sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu warḍah. Maka beliau kemudian fatafiqtu. Ini poin yang paling penting dari pembahasan sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ini. Selain nanti betapa banyak faedah-faedah, puluhan, bahkan jika kita coba tuliskan satu persatu bisa sampai ratusan faedah yang bisa kita ambil dari kasus sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda ini yang sangat panjang. Di antaranya adalah sebagai penutup kita sementara pada pertemuan kali ini, beliau sampaikan kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu arda, "Fatafiqtu atadhakkarul kadhib." Aku coba mulai cari cara agar aku bisa bohong, berdusta, cari alasan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika Rasul nanti sudah datang. Kata beliau radhiyallahu anhu wa arda, aku ingin melakukan dusta, berkata bohong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
bima akhruj min sakhatihi ghadan, agar aku nanti tidak terkena murka dan tidak terkena marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam besok. Wa asta'inu ala dzalika bikulli dzira'in min ahli. Aku kemudian datangin satu persatu keluarga aku, meminta bantuan. Kalimat apa kira-kira yang paling pas untuk kuucapkan ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bentuk kebohongan apa yang paling cocok agar Rasulullah SAW tidak marah dan tidak murka kepadaku karena aku tidak ikut perang bersamanya. Ini pengakuan sahabat ini pernah terbersit di benak beliau untuk berkata bohong. Padahal tadi awal kita sudah katakan, di malam Lailatul Aqabah beliau berjanji bersama sekitar 12 sahabat lain di kota Madinah untuk berjanji setia kepada Rasul. Dan diantara bentuk perjanjian beliau, baiat beliau kepada Rasulullah SAW, agar beliau menghindari kata bohong, dusta. Tidak berdusta, tidak berbohong. Tapi tiba-tiba hari ini kita lihat bagaimana beliau menceritakan. Ada sedikit di benakku berpikir aku akan berkata dusta dan bohong, mencari alasan di hadapan Rasul nanti jika Rasul sudah datang ke kota Madinah. Aku datangi satu persatu keluargaku agar aku bisa selamat dari kemurkaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari sini beliau berusaha untuk cari alasan agar bisa beliau berbohong di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selamat dari kemarahan dan murka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma qila, dan ketika dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha annil batil. Tapi ketika sudah benar-benar nyata, sudah jelas-jelas Rasulullah SAW terdengar beritanya datang ke kota Madinah, maka semua yang pernah aku inginkan berupa dusta dan kebohongan serta cari-cari alasan ini buyar, lepas, hilang begitu saja. Beliau mengatakan, hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Aku yakin aku tidak akan selamat jika aku berbohong selamanya. Kalau aku berbohong hari ini, aku yakin aku tidak akan selamat selamanya. Mungkin hari ini Rasul tidak tahu, tapi siapa yang tahu? 2, 3, seminggu, 2 minggu. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Rasul dan wahyukan bahwasanya ternyata aku berbohong. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebagai penutup sementara kita pada pertemuan kali ini, hendaknya kita menghindari perbuatan dusta dan bohong. Hindari, karena itu bukan dari sikap seorang muslim. Kan Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Perbuatan dusta menghantarkan seseorang pada kekejian, keburukan dan kemaksiatan. Keburukan, kekejian, kemaksiatan akan menghantarkan seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semua untuk bertemu kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.